Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Anda harus berterima kasih kepada saya dengan benar. Bab 7261 sampai bab 7265. Ye Chen belum pernah mempelajari model AI sebelumnya, tetapi setelah mendengar perkenalan Lin Waner, dia sudah sedikit bersemangat. Kekuatan AI adalah tidak hanya memiliki kecerdasan dasar tertentu dan kemampuan berpikir logis, namun yang lebih penting, AI mengandalkan komputer yang kuat serta daya dan penyimpanan komputasi super, serta memiliki basis pengetahuan yang sangat besar dan kekuatan komputasi yang kuat. Sebelum AI, jika Anda ingin komputer membantu Anda menghitung lintasan penerbangan sebuah komet, Anda harus terlebih dahulu mengetahui cara menghitung sendiri lintasan penerbangan tersebut, lalu menggunakan bahasa komputer yang dapat dipahami komputer untuk menulis serangkaian instruksi kepada ajari komputer cara menghitung lintasan penerbangan komet, lalu mengandalkan superkomputer untuk menjalankan perangkat lunak, lalu memasukkan semua data yang relevan tentang komet, dan kemudian superkomputer dapat menyelesaikan perhitungannya. Namun model AI, melalui pembelajaran berkelanjutan dan pembaruan basis pengetahuan manusia, telah mempelajari cara menghitung lintasan penerbangan komet, bahkan dapat menghitung lintasan mortir, rudal balistik, rudal antar benua, dan bahkan lintasan penerbangan komet bulu tangkis belaka. Oleh karena itu tidak perlu mengajarinya cara menghitung sedikit demi sedikit dalam bahasa yang dimengerti komputer, cukup diceritakan saja, saya ingin tahu lintasan terbang komet ini, asalkan basis ilmunya ada, data tentang komet ini, maka akan saya ceritakan sendiri hasilnya, sederhana dan langsung. Ye Chen tidak menyangka bahwa model AI terbaik saat ini sebenarnya adalah industri keluarga Rothschild. Ketika Lin Waner mengingatkannya, dia memang sedikit tergoda. Meski ini bisa dikatakan sebagai salah satu teknologi paling mutakhir di internet bidang, dia selama Anda bisa memahami kebutuhan keluarga Rothschild, Anda pasti bisa membelinya dari mereka. Jadi, Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Lin Waner, "Terima kasih, Nona Lin, karena telah mengingatkan saya." Setelah berita kembalinya si Fang Baozuang ke Tiongkok diumumkan, saya akan menunggu untuk melihat apakah lelaki tua dari keluarga Rothschild akan melakukannya. Akan sangat terpengaruh. Jika saatnya tiba, biarkan Helena bantu aku menjualnya pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Dan jika tidak berhasil, aku akan menggantinya dengan pil peremajaan. Aku pasti bisa bawakan model AI ini padanya saat itu. Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, jika Anda bisa mendapatkannya, biarkan Helena membantu mendirikan perusahaan cangkang di Eropa Utara dan membangun server AI di Eropa Utara. Di satu sisi, ini dapat menghindari larangan penjualan AS, dan di sisi lain, hal ini juga dapat menghindari pengawasan rahasia oleh Amerika Serikat. Lin Waner tersenyum dan berkata, berbicara tentang si Fang Baozuang, sebelum keluarga budak sempat memberitahu tuannya, Lao Sun baru saja menelepon keluarga budak dan mengatakan bahwa proses penilaian di Yanjing telah selesai dan materi terkait telah dikirim ke stasiun TV. Diperkirakan itu akan disiarkan dalam waktu sekitar 20 menit. Keluarga Rothschild menginvestasikan begitu banyak energi di New York untuk menampungnya, dan mereka mengira si Fang Baozuan pasti ada di New York. Ketika berita keluar, diperkirakan mereka dan Wu Feiyan akan pingsan. Ye Chen berkata, kami masih belum mengetahui situasi Wu Feiyan saat ini, tapi dia pasti tidak dapat memahaminya sekarang. Salah satunya adalah dia tidak dapat mengetahui apakah Chen Zimin sudah mati atau masih hidup, dan yang lainnya adalah dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pesawat yang dikemas Chen Zimin. Dan saya bahkan tidak tahu di mana si Fang Baozuang berada. Lin Waner berkata,
keluarga Nu merasa bahwa prioritas utama Wu Feiyan saat ini adalah mengetahui situasi pesawat tersebut. Alasan mengapa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat melakukan upaya besar untuk mengembalikan pesawat tersebut ke Amerika karena menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seseorang di dalam pesawat mungkin ada rahasia pertahanan nasional, dan ini pasti telah diinstruksikan oleh Wu Feiyan, yang membuktikan bahwa dia sangat ingin memverifikasi situasi pesawat ini. Ye Chen bertanya padanya, di mana pesawat akan mendarat dalam penerbangan pulang? Lin Wanner berkata, ditunjuk untuk mendarat di bandara kecil dekat perbatasan AS Kanada, sekitar 400 km dari New York. 400 km, ulang Ye Chen, melihat waktu lagi, dan berkata, jika ini masalahnya, maka Wu Feiyan mungkin harus naik helikopter jika dia ingin sampai ke sana sebelum pesawat mendarat. Ya, Lin Wanner berkata, kecuali helikopter, tidak ada cara lain untuk sampai ke sana. Ye Chen tersenyum dan berkata, dia tidak bisa melewati helikopter itu, mengantri untuk pemeriksaan saja sudah cukup baginya untuk minum. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, saya kira dia bahkan tidak akan meninggalkan New York sampai beritanya dirilis. Lin Wanner bertanya, Tuan, apakah Anda ingin merilis beritanya nanti? Biarkan Wu Feiyan bergegas ke sana dengan semua kerja kerasnya, dan kemudian biarkan dia benar-benar merasakan apa artinya menimba air dari keranjang bambu dan tidak mendapatkan apa-apa. Ye Chen menghela nafas, tentu saja saya telah memikirkannya. Tetapi saya tidak tahu apakah waktunya tepat. Jika pesawat tiba lebih awal dan Wu Feiyan belum terbang ke tempat itu, apakah tidak akan ada kelainan di sana? Lin Wanner tersenyum dan berkata, pesawat akan mendarat lebih dari 1 jam. Namun, karena Biro Keamanan Dalam Negeri telah melancarkan pertempuran besar, mereka harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat untuk sepenuhnya menyingkirkan kelainan. Saya mengambil lihat bahwa yang disewa oleh Chen Ximin itu adalah Gulfstream G650. Meski tidak terlalu besar, panjangnya masih lebih dari 30 meter. Tidak mungkin untuk memeriksanya dalam beberapa jam setelah sedikit penyelidikan. Jika kali ini disertakan, pasti cukup bagi Wu Feiyan untuk terbang dari New York. Setelah mengatakan itu, Lin Wanner menambahkan, akan lebih baik jika ada cara untuk membawa Wu Feiyan ke dalam konflik dengan Biro Keamanan Dalam Negeri. Ye Chen tersenyum dan berkata, kekuatan Wu Feiyan jauh lebih unggul dariku. Jika dia benar-benar menyelinap ke sekitar bandara, dia pasti akan menggunakan energi spiritualnya untuk memastikan bahwa si Fang Baozuang ada di pesawat itu sebelum mengambil tindakan. Jika tidak, dia akan melakukannya, pasti tidak mengambil tindakan gegabah. Itu benar, Lin Wanner berkata sambil tersenyum, Tuan Muda harus mempertimbangkannya secara lebih komprehensif. Tetapi jika dia bisa memaksanya berlari sejauh 400 km, itu pasti akan membuat mentalitasnya semakin runtuh. Itu benar, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Steve dari keluarga Rothschild tentang data gambar helikopter yang saat ini sedang diperiksa untuk melihat apakah Wu Feiyan ada di antara mereka. Bagaimana dengan dia? Ketika dia dibebaskan, saya akan dapat mengetahui segalanya, dan termasuk waktu yang dibutuhkannya untuk terbang. Saya akan dapat mengetahui waktu terbaik untuk merilis berita. Lin Wanner berkata dengan gembira. Bagus sekali, terserah Tuan Muda untuk mengontrol kesempatan ini. Keluarga budak akan menunggu kabar tentang Tuan Muda di Jinling. Begitu Tuan Muda mengatakan tidak apa-apa, keluarga budak akan memberitahu Lao Sun bahwa berita itu akan dirilis paling lambat dalam 1 atau 2 menit. Keluarlah. Setelah mengatakan itu, Lin Wanner berkata dengan gembira, ketika saya berpikir Wu Feiyan akan segera pingsan, keluarga budak sangat bahagia. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir,
Ketika dia tahu bahwa si Fang Baozuan telah kembali ke Tiongkok dan menyadari bahwa Chen Zimin dan Paman Zongyong mungkin sudah mati, dia pasti akan meragukan hidupnya. Saya kira dia tidak pernah begitu sedih dalam hidupnya. Kapan? Lin Waner berkata sambil tersenyum secerah bunga. Wu Feiyan telah mengejar keluarga budak selama bertahun-tahun dan telah membuat keluarga budak merasa sedih selama bertahun-tahun. Akhirnya tiba gilirannya untuk merasakan kesedihan. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tuan, keluarga budak akan menunggu di sini untuk kabar tentang tuannya." Bagus, Ye Chen langsung setuju. Dan setelah menutup telepon, dia segera meninggalkan kamar Helena dan pergi ke kamar tempat Steve dan Zhou Liangyun berada. Steve sudah sedikit tidak sabar saat ini. Ia sedang menghitung waktu si Fang Baozuang meninggalkan Amerika Serikat. Ia merasa si Fang Baozuang seharusnya sudah lama tiba di China. Namun entah kenapa belum ada pergerakan. Ia pun berharap setelah kabar tersebut datang dari Tiongkok, kabar buruk tentang keluarganya akan datang dari New York. Namun setelah menunggu dan menunggu, namun tidak ada gerakan, Steve mau tidak mau merasa cemas dan marah. Tepat ketika Ye Chen mengetuk pintu dan masuk, dia tidak sabar untuk melangkah maju dan bertanya, "Tuan Ye, apakah si Fang Baozuang sudah kembali ke Tiongkok? Mengapa beritanya belum keluar?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan cemas, meskipun barang sudah sampai di Tiongkok, barang tersebut masih perlu dinilai oleh para ahli yang diselenggarakan oleh pemerintah resmi. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang perlu diumumkan kepada pemerintah dunia luar, jadi kita harus memastikan semuanya mudah. Selain itu, meskipun semuanya sudah kembali, namun materinya masih perlu diolah secara singkat, dan berita yang disiarkan oleh stasiun TV juga perlu diedit, diatur, dan diposkan, diproses dan diperiksa kesalahannya sebelum disiarkan, yang semuanya membutuhkan waktu." Steve mengangguk cepat dan berkata, "Anda benar, ini memang membutuhkan waktu, tetapi menurut Anda kapan berita pastinya akan tersedia?" Ye Chen berpikir sejenak, "Saya memperkirakan 2 atau 3 jam lagi sudah cukup." "Oke." Steve melihat waktu itu dan berkata tanpa sadar, 2 atau 3 jam baik-baik saja, tidak terlalu lama. Ye Chen bertanya kepadanya saat ini, "Ngomong-ngomong, Steve, bisakah Anda membantu saya mendapatkan data gambar yang relevan dari lokasi inspeksi helikopter Anda hari ini?" Steve mengangguk, "Tidak masalah. Keluarga saudara laki-laki keempat saya tampaknya bertanggung jawab atas pos pemeriksaan helikopter. Saya akan menghubungi mereka untuk memintanya." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah saudara keempat Anda mengetahui internet dengan baik?" Steve berkata, dia tahu apa-apa, putranya lebih tahu. Saat dia berbicara, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, putranya adalah teman sekelas ibumu. Dia juga meniru ibumu dan berinvestasi di banyak perusahaan di Silicon Valley. Tetapi sepertinya dia tidak berinvestasi di dalamnya. Perusahaan-perusahaan yang sangat kuat." Ye Chen berkata, dia seharusnya berinvestasi di perusahaan yang mengembangkan AI. Pernahkah Anda mendengarnya? Tidak, Steve menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, "Saya tidak tertarik dengan konsep seperti internet. Beberapa waktu lalu, Mark menciptakan Metaverse. Dia datang dengan penuh semangat dan memperkenalkannya kepada kami sejak lama. Rasanya bahkan seperti anak-anak bermain dengan barang elektronik, tidak sebagus permainan. Belakangan ada yang bercerita tentang AI, tapi saya bahkan tidak mau repot-repot memahaminya." Ye Chen sedikit tersenyum, "Itu adalah AI yang kamu terlalu malas untuk memahaminya yang hampir merampas posisimu sebagai pewaris. Mereka sekarang telah mengintegrasikan AI dengan sistem pemantauan dan membantu menyaring semua helikopter yang perlu diperiksa. Ini adalah sangat penting bagi mereka,
Ini adalah upaya yang sangat sukses dan telah membuka ide-ide baru untuk penerapan AI mereka. Saya memperkirakan mereka akan segera menggabungkan AI dengan bidang yang lebih tradisional untuk mencapai efektivitas yang lebih besar. Pada titik ini, Ye Chen memandang Steve dan berkata dengan sangat serius, "Steve, Anda harus berterima kasih banyak kepada saya, jika saya tidak mengambil risiko besar untuk mengirim si Fang Baozuang keluar dari New York dan kembali ke China. Lalu yang satu yang menemukannya pada akhirnya pasti bukan kamu, tapi putra saudara laki-laki keempatmu. Saat itu, kamu tidak lagi menjadi pewaris keluarga. Kamu hanya bisa menjadi paman pewaris," bersambung.